Syiah meyakini bahwa Ahlus Sunnah adalah para pembenci Ahlul Bait. Kemudian yang kedua, dari keyakinan orang-orang Syiah, dia berkeyakinan bahwa Ahli Sunnah itu adalah musuh Ahlul Bait. Berdasarkan keyakinan mereka ini, ya, mereka menancapkan permusuhan terhadap siapapun yang bukan Syiah, terhadap siapapun yang bukan Syiah. Karena bahasa mereka selain dari Syiah itu namanya nasib atau nawasib. Namanya nawasib. Nawasib itu katanya adalah orang yang memusuhi Ahlul Bait. Karena itu disebutkan oleh syekh mereka, yang mereka sebut sebagai alimnya, ahli tahqiqnya, orang yang sangat teliti di tengah mereka. Ya, katanya namanya Husain bin Muhammad Al-Usfur Al-Bahrani. Dia punya kitab judulnya Al-Mahasin An-Nafsiyah. Dia katakan di situ, bal akhbaruhum alaihimussalam tunadi bi anna an-nasib huwa ma yuqalu lahu indakum sunniyan wala kalama fil murad bin nasib hum ahlut tasannun. Jadi mereka katakan bahwa tidak ada silam pendapat di kalangan, di kabarnya, di semua riwayat dari Imam Ahlul Bait bahwa nasib itulah yang disebut sunni. Itu nawasib. Mereka yang disebut sebagai sunni. Dan ucapan Ahlul Bait seperti itu, bahwa mereka adalah orang yang mengikuti sunnah. Jadi permusuhan mereka terhadap An-Nawasib itu luar biasa. Ya, karena itu di buku An-Nasb wan Nawasib karya Muhsin Al-Muallam, dia sebutkan di situ satu judul bab. Judulnya An-Nawasib fil ibad akthar min mi'ati nasib. Nawasib di tengah hamba-hamba itu lebih dari 200. Di antara mereka yang nawasib, Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Anas bin Malik, Hassan bin Thabit, Az-Zubair bin Awam, Sa'id bin Musayyab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Imamul Auza'i, Imam Malik, Abu Musa Al-Ash'ari, Urwa ibn Zubair, Imamul Dhahabi, Imamul Bukhari, Az-Zuhri, Al-Mughirah ibn Syu'bah, Abu Bakar Al-Bakillani, Syekh Hamid Al-Faqih juga masuk di dalam nawasib. Ini belakangan ya, jelas ya. Sebelumnya perlu diketahui oleh Ustadz ini bahwa istilah nasyibi bukan istilah yang ada di mazhab Syiah saja. Dia merupakan istilah umum yang digunakan pula oleh Ahlus Sunnah dan selainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengenal dulu definisi nasyibi yang disepakati oleh Ahlus Sunnah dan Syiah. Tidak seperti Ustadz ini yang hanya menukil pendapat satu orang, lalu menggeneralisir seakan-akan itu pendapat Syiah seluruhnya. Definisi nasibi menurut ulama besar Syiah. Dalam kitab At-Tanqih Syara' Al-Urwatil Wuthqa karya Sayyid Al-Khuy, salah satu ulama Imamiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Khuy Al-Islamiyah cetakan keempat tahun 2009 halaman 69. Sayyid Al-Khuy berkata, nasibi adalah kelompok yang terlaknat yang menegakkan permusuhan dan menampakkan kebencian kepada Ahlul Bait alaihi salam. Adapun definisi nasibi menurut Ahlus Sunnah dan selainnya dalam kitab Tajul Arus karya Az-Zabidi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Matba'ah Hukumah Al-Kuwait cetakan tahun 1987 halaman 277. Az-Zabidi berkata, nasibi adalah yang beragama dengan kebencian kepada Sayyidina Amirul Mukminin Abil Hasan Ali bin Abi Thalib karena mereka memusuhinya dan menampakkan penentangan kepadanya. Mereka adalah sekelompok orang dari kaum Khawarij. Mari kita lihat pengertian nasyibi yang dinyatakan oleh Imam Ustadz tersebut, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3 halaman 154. Ibn Taimiyah berkata, dan juga dari jalur para nasyibi yang menyakiti Ahlul Bait baik dengan perkataan maupun perbuatan, namun mereka tidak mengomentari apa yang terjadi di antara para sahabat. Dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasitiyah karya Al-Utsaimin, salah satu ulama kelompok Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi cetakan ke-6 tahun 1421 Hijriah halaman 283. Al-Utsaimin berkata, adapun para nasibi
mereka yang menegakkan permusuhan kepada Ahlul Bait, mereka mencela dan mencaci Ahlul Bait, mereka berlawanan dengan kaum Rafidhah. Sekarang mari kita lihat siapakah yang dituduh nasibi oleh Imam Ustadz tersebut, yaitu Imam Az-Zahabi, salah satu murid Ibn Taimiyah. Dalam kitab Syiaru A'lami Nubala, karya Az-Zahabi jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 128. Az-Zahabi berkata, Muawiyah telah meninggalkan banyak orang yang mencintainya dan berlebihan terhadapnya juga mengutamakannya. Hal ini disebabkan karena Muawiyah memberikan mereka kekuasaan, lembut terhadap mereka, juga memberi banyak hadiah, atau disebabkan mereka lahir di negeri Syam dalam keadaan mencintainya dan mendidik anak-anak mereka akan hal itu. Di antara mereka terdapat sekelompok kecil sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tegaskan, sekelompok kecil sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekelompok besar dari kalangan tabi'in dan tokoh-tokoh mulia. Mereka ikut berperang bersama Muawiyah melawan penduduk Irak dan tumbuh di atas kenasibian. Kami tegaskan, tumbuh di atas kenasibian, yaitu kebencian kepada Imam Ali alaihi salam. Kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Dalam kitab Furu'al Kafi oleh Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 3, yang diterbitkan oleh Mansyurat Al-Fajri, cetakan pertama tahun 2007, halaman 216. Imam Asy-Syadiq alaihissalam berkata, barang siapa yang sholat bersama mereka, yaitu orang yang akidahnya berlainan dengan imamiyah di shaf pertama, maka seperti sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang serupa maknanya terdapat dalam kitab Tahdhibul Ahkam karya Syekh At-Tusi, salah satu ulama imamiyah, jilid 3 halaman 245, hadis nomor 809, terbitan Dar al-Ta'aruf, cetakan 1992. Imam Asy-Syadiq alaihissalam berkata, wahai Ishaq, apakah engkau sholat bersama mereka, yaitu orang yang akidahnya berlainan dengan imamiyah di masjid? Aku menjawab, iya. Imam berkata, sholatlah bersama mereka, karena yang sholat bersama mereka di shaf pertama seperti orang yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Dan riwayat yang sama maknanya juga terdapat dalam kitab Man La Yadurruhul Faqih oleh Al-Saduq, salah satu ulama imamiyah, jilid 1 halaman 281, terbitan Muassasah Al-A'lami, Beirut, cetakan pertama tahun 1986. Imam Syadiq berkata, jika engkau sholat bersama mereka, yaitu orang yang akidahnya berlainan dengan imamiyah, maka akan diampuni dosamu sejumlah orang yang berlainan akidah denganmu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sampai pada kalimat, jikalau seseorang beribadah di antara rukun dan makom, lalu dia melaksanakan sholat serta puasa, kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan membenci Ahlul Bait alaihi salam, dia akan masuk neraka. Kami tegaskan, dia akan masuk neraka. Al-Hakim berkata, hadis ini hasan sahih sesuai syarat Muslim, namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Adapun penukilan Ustadz ini dari kitab An-Nasbu wa Nawasib, pengarang kitab tersebut tidak termasuk ulama representatif mazhab Syiah. Bukankah prinsip semacam ini terdapat dalam ajaran Ustadz ini? Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 halaman 258, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, Al-Albani berkata, akan tetapi benar apa yang telah dikatakan Imam Malik, tidak ada satupun di antara kita melainkan dapat menyangga dan disanggah kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Naqdu Aqaidil Asy'ariyah wal Maturidiyah karya Al-Ghamidi, salah satu ulama Wahabi, terbitan Daru Atlas Al-Khadra, cetakan pertama 2009 Masehi, 1430 Hijriah, yang di dalamnya membicarakan tentang Asy'ariyah. Selanjutnya Al-Ghamidi berkata, orang yang bodoh akan hakikat mazhab ini kebanyakan menduga bahwa pertentangan dengan mereka adalah hal kecil,
sampai pada kalimat bahkan sampai ada yang menjadikan Ahlus Sunnah 3 kelompok, yaitu Salaf, Asy'ariyah yang sebagian besar muslim di Indonesia adalah pengikutnya, dan Maturidiyah. Dia telah memasukkan kedua mazhab tersebut ke dalam Ahlus Sunnah, dan ini adalah pernyataan batil serta klaim bohong, karena mereka Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan termasuk Ahlus Sunnah. Dalam kitab Syarhul Aqidah Al-Wa'asithiyah karya Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, salah satu ulama Wahabi, cetakan kedua tahun 1428 Hijriah, halaman 25, Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh berkata, dengan pandangan-pandangan ini kita dapat mengetahui kekafiran kelompok Al-Mu'attilah lebih besar dibandingkan kekafiran kelompok Al-Mumatsilah. Di antara kelompok Al-Mu'attilah adalah Mu'tazilah, karena mereka menetapkan nama-nama Allah namun menafikan sifat-sifatnya. Mereka berpendapat bahwa nama-nama Allah tidaklah memiliki makna, tidaklah menunjukkan kecuali kepada zatnya saja. Dan cabang dari mereka adalah Al-Asy'ariyah, yang sebagian besar muslim di Indonesia adalah pengikutnya, yang menisbatkan diri kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal dia berlepas diri dari mereka. Dan yang serupa dengan mereka yaitu Al-Maturidiyah. Maksudnya adalah kelompok Asy'ariyah telah mengaku-ngaku sebagai pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal beliau berlepas diri dari mereka. Inilah pernyataan dari ulama Wahabi tersebut. Dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid karya Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darussalam Riyadh, halaman 342 berkata Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh, sedangkan Ar-Rahman adalah nama dan sifat Allah. Nama ini menunjukkan bahwa rahmat adalah sifat Allah, dan itu adalah sifat kesempurnaan, karena kaum musyrikin menentang salah satu nama Allah, yaitu salah satu nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Jaham bin Safwan dan pengikutinya meyakini bahwa nama-nama Allah tidaklah menunjukkan kepada sifat Allah. Hal ini diikuti pula oleh sekelompok oknum dari Mu'tazilah, Asy'ariyah yang sebagian besar muslim di Indonesia adalah pengikutnya, dan selain mereka. Karena itu banyak dari ulama Ahlus Sunnah, maksudnya adalah Wahabi, yang mengkafirkan mereka. Kami tegaskan, Mu'tazilah dan Asy'ariyah kafir menurut Wahabi. Dalam kitab Fatawa Aimah An-Najdiyah Haula Qadayal Ummah Al-Masyiriyah min Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila Syekh Ibn Baz, jilid 1 halaman 514 terbitan Maktabah Ar-Rasyidi, cet kedua tahun 2007. Disebutkan dalam kitab ini, orang yang pertama menyimpan pendapat yang mengingkari sifat Allah di dalam Islam adalah Al-Ja'du bin Dirham di awal tahun 102. Dan mazhab busuk ini dianut oleh Al-Jam bin Safwan, dan dia berdakwah dengan ajaran tersebut. Kepadanya lah mazhab Jahmiyah dinisbatkan, yaitu kepada Jam bin Safwan. Kemudian mazhab Jahmiyah ini berpindah kepada Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kami tegaskan berpindah kepada Asy'ariyah yang dianut oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Inilah riwayat mazhab mereka, yaitu kembali kepada keyakinan Yahudi, As-Sobi'in dan kaum musyrikin. Kami tegaskan kaum musyrikin. Perlu para pemirsa ketahui, ciri khas dari Ahlus Sunnah adalah tidak mengkafirkan kelompok lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh kelompok ustadz ini. Dalam kitab At-Tabsyir Fiddin karya Thohir bin Muhammad Al-Isfarayini, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Alamul Kutub cetakan pertama tahun 1983 halaman 186. Di antaranya adalah Ahlus Sunnah sepakat di antara mereka tidak saling mengkafirkan. Kami tegaskan tidak saling mengkafirkan, dan tidak ada pula di antara mereka perbedaan yang mewajibkan berlepas diri atau pengkafiran. Jelas sudah ciri khas Ahlus Sunnah tidak saling mengkafirkan. Berbeda dengan kelompok ustadz ini yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah yang sesungguhnya.
Karena itu, bagaimana kelompok ustadz ini dapat digolongkan sebagai ahlu sunnah? Silahkan para pemirsa menilai siapakah yang mudah mengkafirkan kelompok lain.